Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada semester genap tahun akademik 2020-2021, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya telah mendapatkan 2 hibah kelas kolaboratif dan partisipatif pada 2 mata kuliah. Yang pertama adalah mata kuliah penyakit parasiter veteriner dan yang kedua adalah mata kuliah anatomi veteriner. Pada mata kuliah penyakit parasiter veteriner telah dilaksanakan program kelas kolaboratif dan partisipatif pada mahasiswa semester 4 atau angkatan 2019, di mana dalam mata kuliah teori untuk mata kuliah penyakit parasiter veteriner telah dilaksanakan kegiatan case study dengan total peserta sebanyak 16 kelompok dibagi menjadi 16 kelompok, dan untuk mata kuliah praktikum terbagi menjadi 8 kelompok dalam bentuk problem based project. Kegiatan hibah kelas kolaboratif partisipatif tahun 2021 bertujuan untuk meningkatkan kualitas dalam proses pembelajaran di mata kuliah penyakit parasiter veteriner Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya. Mengucapkan selamat kepada mata kuliah penyakit parasiter veteriner beserta tim pengampunya yang dikoordinatori oleh Dr. Hewan Reza Yesika yang telah berhasil memenangkan hibah kelas kolaboratif dan kelas partisipatif. Pada tahun ajaran 2020-2021, mata kuliah penyakit parasiter veteriner mendapatkan hibah kelas kolaboratif dan partisipatif dari Universitas Brawijaya. Bersama ini, tim dosen pengampu mata kuliah berkoordinasi dengan Kepala Program Studi dan Wakil Dekan 1 Bidang Akademik untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan panduan yang diberikan. Disepakati bahwa semester ini, metode yang akan diberikan kepada mahasiswa adalah case project dan problem based project. Penerapan tim based project dan kelas kolaboratif pada mata kuliah penyakit parasiter veteriner ini diharapkan mampu membawa mahasiswa untuk bisa lebih mandiri, lebih aktif, dan partisipatif untuk bisa mengenal dengan lingkungannya, dengan kasus-kasus penyakit parasit yang berada di lingkungan masyarakat, baik itu mengenalkan mereka terkait profesi veteriner itu sendiri, dan mereka bisa belajar pada lembaga, pada institusi, dan pada profesi-profesi terkait, sehingga diharapkan hal ini dapat menstimulus kemandirian mereka dan menciptakan outcome yang baik terhadap mahasiswa setelah menyelesaikan mata kuliah penyakit parasiter veteriner ini. Di mana pada hibah ini ditargetkan sebanyak 72 mata kuliah pada jenjang S1, D4 maupun D3 sebagai role model kelas partisipatif dan kolaboratif. Dan saat ini di UP masih 6% yang telah melakukan hibah kelas partisipatif dan kolaboratif, di mana sebanyak 228 mata kuliah dari sejumlah 4.004 mata kuliah yang telah melaksanakan hibah kelas kolaboratif dan partisipatif. Sehingga tentu kami berharap dengan adanya hibah yang dilaksanakan dan diterima pada mata kuliah penyakit parasiter veteriner ini akan semakin menambah lagi jumlah kelas kolaboratif dan partisipatif yang dilaksanakan di Universitas Brawijaya. Pada kelas kolaboratif dan partisipatif penyakit parasiter veteriner, kami mahasiswa semester 4 mengikuti metode pembelajaran baru dengan memberikan team based project dan case study. Untuk metode dari case study yaitu kami diinformasikan untuk mencari informasi mengenai suatu penyakit, kemudian kami terbagi menjadi beberapa kelompok. Setelah terbagi menjadi beberapa kelompok, kami mulai membagi tugas dengan mencari literatur dan jurnal-jurnal yang terkait dengan penyakit tersebut seperti epidemiologi maupun gejala klinis dan perubahan patologi dari penyakit tersebut. Setelah kami mendapatkan informasi yang cukup, kemudian kami mulai menyatukan pikiran kami untuk dimasukkan ke dalam sebuah makalah dan PowerPoint yang akan dipresentasikan kepada dosen dan teman-teman kami. Silakan juga ada yang bertanya. Saudara kita semua, kami dari kelompok D2 akan mempresentasikan tentang Stenosepalitis ST. Pada kelas kolaboratif dan partisipatif penyakit parasiter veteriner, kami, mahasiswa, dikenalkan oleh metode pembelajaran baru yaitu dengan metode team based project dan case study.
Untuk tim base project sendiri dilakukan dengan mewawancarai dokter terdekat dalam pelayanan kesehatan seperti klinik. Yang pertama dilakukan yaitu pembagian kelompok, kemudian menghubungi dokter terdekat untuk apakah mereka siap untuk diminta informasi mengenai kasus kami akan angkat. Selanjutnya melakukan wawancara mengenai kasus tersebut mulai dari jenis hewan, gejala klinis, pengobatan, dan pencegahan yang bisa dilakukan. Setelah wawancara, data akan didiskusikan dengan kelompok untuk pembuatan laporan dan materi PowerPoint. Perkenalkan dokter, saya Anissa Awanis, mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Hari ini saya akan mewakili kelompok saya untuk memenuhi tugas dari praktikum penyakit pasien veteriner dengan wawancara dokter dengan Dr. Windy. Perkenalkan, nama saya Dr. Windy dari dosen. Di sini ada data pasien bernama Moka, rasnya Persia medium, kelaminnya jantan. Persia medium, kelaminnya jantan. Jadi bisa pakai antibiotik yang sekaligus antibiotik bisa, tapi antibiotik aja atau antibiotik aja boleh. Yang kedua pastinya kan kalau misalnya dia mencret jadi dikasih antidiare gitu. Sama kalau dari saya sendiri kasih pelapis lambung, karena balik lagi cacingan dia kan makannya sel epitel usus ya, jadi kita harus melapisin itu tadi. Sejauh ini saya mengamati untuk pelaksanaan hibah tersebut berjalan dengan baik dan benar sehingga capaian sub pembelajaran dan sub CPMK dapat dilakukan dengan baik. Adapun harapan sub CPMK dan capaian pembelajaran mata kuliah penyakit parasiter veteriner ini dengan adanya kelas kolaboratif dan partisipatif ini dapat dicapai oleh mahasiswa. Dan di mana untuk kelas kolaboratif dan partisipatif ini adalah perpaduan antara dosen dan mahasiswa yang dimana mereka saling berinteraksi untuk belajar satu sama lain pada suatu kasus yang dilaksanakan di lapangan. Untuk pesan dan kesannya itu selama mengerjakan case study itu kami merasa lebih enjoy gitu karena kami bisa membagi pekerjaan dengan teman sekelompok sehingga tidak memberatkan. Mungkin kesulitan untuk tugas ini, beberapa dokter hewan sulit untuk diwawancarai karena masa pandemi. Tapi itu membuat tantangan tersendiri untuk kita bagaimana cara berkomunikasi dengan baik agar salah satu pihak dokter hewan bisa menerima dan dapat diwawancarai mengenai tugas base project ini. Dan tugas ini bisa terselesaikan dengan baik. Untuk kesannya sendiri bisa menambah relasi dokter hewan dan bisa menambah wawasan mengenai kasus yang kita bahas. Untuk kendalanya yaitu karena kami kan terpisah dengan jarak yang jauh sehingga untuk waktu diskusi itu sangat kurang. Kemudian dengan sibuknya jam kuliah, teman-teman kami mungkin memiliki jadwal yang berbeda sehingga sangat sulit untuk menentukan waktu berdiskusi. Namun hal tersebut menjadi tantangan bagi kami untuk dapat menyelesaikan tugas tersebut dan saling membantu teman-teman. Untuk harapannya, semoga kekurangan yang ada pada semester ini bisa dievaluasi kembali dan ditingkatkan untuk semester kedepannya. Mahasiswa dikatakan mampu dan membangun strategi dengan evaluasi berbasis team based project dan juga studi kasus. Kedepan harapan kami dengan pelaksanaan case study khususnya mahasiswa mampu untuk mengetahui seperti apa cara berpikir secara sistematis, secara kompleks terkait suatu kasus, mulai dari menganalisa seperti apa sinyalmennya, anamnesanya, kemudian penentuan gejala klinis, peneguhan diagnosa, hingga cara pengambilan suatu tindakan-tindakan preventif mengantisipasi kejadian parasit baik itu pada hewan kecil, hewan besar, maupun exotic animal. Hasil dari pembelajaran ini ditemukan bahwa metode ini sangat efektif dan aplikatif ditujukan kepada mahasiswa dalam era pandemi ini dikarenakan dapat menutupi celah yang tidak didapatkan oleh mahasiswa dengan metode daring pada masa pandemi ini. Kenapa? Karena mahasiswa diajarkan untuk langsung terjun ke lapangan, bertemu dengan kolega veteriner untuk merasakan sendiri bagaimana rasanya berada dalam dunia kerja setelah lulus nanti.
Saya selaku Ketua Program Studi ingin sekali bahwa mata kuliah penyakit parasiter veteriner ini yang telah memenangkan hibah dapat diikuti oleh mata kuliah yang lainnya, sehingga di era masa pandemi ini mahasiswa tidak hanya belajar di kelas dan juga mereka bisa belajar di luar kelas di daerah area domisili masing-masing. Jadi walaupun sekarang adalah masa pandemi dan sekarang di Malang adalah masa PPKM yang sekarang sudah turun level 3, diharapkan mahasiswa tetap bisa belajar terjun ke lapangan, mengenal lingkungannya dengan baik dan benar. Adapun terkait penyakit parasiter, mahasiswa mungkin bisa mengeksplor lapangan, melihat parasit-parasit, contohnya adalah kutu, capla, ataupun pinjal pada kucing. Berkaitan dengan pencapaian IKU, maka tentu pelaksanaan program hibah ini akan sangat mendukung sekali, terutama dalam pencapaian IKU 7, yaitu berkaitan dengan pelaksanaan kelas kolaboratif dan partisipatif, sehingga dengan aplikasi dari program case study maupun juga project based ini, maka akan diharapkan dari mata kuliah yang lain pun juga akan bisa terinisiasi dan juga akan bisa termotivasi untuk di semester berikutnya juga akan bisa menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dalam bentuk kelas kolaboratif dan partisipatif. Untuk harapannya, semoga kekurangan yang ada pada semester ini bisa dievaluasi kembali dan ditingkatkan untuk semester kedepannya. Saya rasa dengan pelaksanaan program hibah kolaboratif dan partisipatif ini, maka mahasiswa akan mampu berpikir secara analitik kritikal dan mampu untuk memancing inisiasi mereka, kemudian juga daya untuk melakukan argumentasi, melakukan pemaparan dalam bentuk presentasi maupun juga analisa suatu kasus dalam suasana perkuliahan yang komprehensif, baik itu dalam mata kuliah yang bersifat teori maupun mata kuliah praktikum. Kesimpulan dari kegiatan hibah ini ialah seluruh kegiatan berjalan dengan sangat lancar dan baik dengan dukungan tentunya dari mahasiswa, dosen, asisten praktikum, dan dari pimpinan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya. Seluruh mahasiswa dikatakan mampu menganalisis suatu kasus dan juga membangun kerjasama dalam team-based project, serta diskusi di dalam kelas yang dirasa sangat aktif dan tentunya menghasilkan lulusan kualitas yang maksimal dan juga optimal, siap bersaing di kancah nasional maupun internasional. Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada Koordinator Mata Kuliah, Dr. Hewan Reza Yesika, MSc, beserta seluruh tim dosen pengampu mata kuliah penyakit parasiter veteriner yang telah menyiapkan serta mengkoordinir pelaksanaan program kelas kolaboratif dan partisipatif dengan sangat baik. Dan tentu juga dihasilkan luaran-luaran ataupun hasil evaluasi yang juga sangat baik sekali dari pelaksanaan kelas kolaboratif dan partisipatif di mata kuliah penyakit parasiter veteriner ini. Harapan saya sebagai Ketua Program Studi pada jenjang akademik S1 kepada mahasiswa, saya ingin menyampaikan pesan dengan adanya kelas kolaboratif dan partisipatif ini dapat meningkatkan rasa belajar mahasiswa, rasa ingin tahu mahasiswa, kemudian rasa inisiatif mahasiswa, dan belajar supaya mahasiswa itu lebih peka terhadap lingkungannya, sehingga mereka tidak hanya belajar pada textbook juga, namun mereka juga belajar di lapangan. Kami dari dosen berharap bahwa mahasiswa dapat memiliki kapitalisasi sikap dan kemandirian serta mampu untuk bekerja secara tim. Karena kelak ketika mereka menjadi seorang dokter hewan, mereka tidak bisa bekerja seorang diri, mereka butuh kolega, dan pastinya hal ini harus dipupuk, dikembangkan sejak di bangku kuliah. Harapannya program ini dapat terus terlaksana di setiap semester, disertai dengan evaluasi-evaluasi dari setiap challenge yang terjadi untuk menghasilkan kualitas lulusan yang baik, sehingga dapat siap untuk menghadapi dunia kerja di masa depan.